warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya kita bisa menemui bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih sampai akhir kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Kalvina akan bercerita tentang Nabi Ilyas. Apakah di antara teman-teman dan adik-adik di sini sudah ada yang tahu kisah Nabi Ilyas? Jika teman-teman dan adik-adik belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah untuk kaum Fenisia. Dalam Al-Quran terdapat 2 surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas, yaitu surah Al-An'am ayat 85 yang artinya, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan kemudian kisah Nabi Ilyas juga tertulis dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 123 sampai 126 yang artinya, sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal atau berhala dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ayahnya, Yasin bin Fanhas, merupakan putra Aizar bin Harun, yakni dari Nabi Harun. Ia lahir di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Patung ini dibangun oleh Raja Ahab di tengah kota dan dijadikan sebagai penyembahan untuk rakyat-rakyatnya. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas untuk berdakwah di kota Baalbek yang ada di wilayah Libanon. Pada masa itu, kota tersebut didiami oleh bangsa pelaut terkenal, yaitu Fenisia. Bangsa ini menyembah berhala yang disebut Baal. Nabi Ilyas yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendatangi Raja Ahab. Ia mengatakan bahwa jika patung tersebut tidak segera dihancurkan, maka Allah akan mengirimkan malapetaka berupa musim kemarau selama 3 tahun. Setelah mendengar ucapan tersebut, Raja Ahab memerintah prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas. Ucapan Nabi Ilyas pun terbukti. Kota Baalbek mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Banyak orang mati karena kelaparan, karena kepanasan. Hewan-hewan ternak serta tanaman yang subur juga mengalami kekeringan dan tidak memiliki hasil panen. Ketika kota tersebut dilanda kekeringan yang berkepanjangan, Allah pun memerintahkan Nabi Ilyas untuk bersembunyi di sungai Kerkit.
Nabi Ilyas mendapatkan minum dari air sungai itu. Selain itu, Allah telah mengirimkan burung yang membawa makanan setiap pagi dan sore hari. Hal ini membuat Nabi Ilyas tidak mengalami kelaparan di tengah kekeringan yang sedang melanda negeri tersebut. Ketika sungai Kerkit mulai mengalami kekeringan, Nabi Ilyas pun merasa panik. Apalagi ia juga harus menghindari pengejaran para prajurit Raja Ahab yang terus mengejarnya. Ketika mencoba menghindari prajurit, Nabi Ilyas bertemu dengan keluarga yang baik. Namun, salah satu anggota keluarga tersebut, Ilyasa, sedang mengalami sakit yang parah. Karena sudah mendapatkan bantuan, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan Ilyasa. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan oleh Allah. Ilyasa kembali sehat dan akhirnya berteman dengan Nabi Ilyas. Bencana kemarau yang panjang membuat orang Bani Israel meminta maaf kepada Nabi Ilyas. Mereka juga memohon ampun dan berjanji untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, hujan pun turun dan masyarakat di kota tersebut kembali dapat menikmati hasil panen. Bahkan, ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota tersebut kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah Allah. Karena itulah Allah kembali memberikan azab untuk kedua kalinya. Allah mendatangkan gempa yang dahsyat hingga membuat mereka kembali sengsara. Semua teguran Allah ini merupakan wujud dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ilyas. Selain mendapatkan mukjizat dapat menurunkan bencana, Nabi Ilyas juga mendapatkan mukjizat lain, yaitu tidak pernah wafat. Ia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris. Dakwah Nabi Ilyas pun diteruskan oleh anak angkatnya, yaitu Nabi Ilyasa, seorang anak yang sakit dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ilyas sedang singgah ke rumahnya. Kisah tentang Nabi Ilyasa alaihissalam juga mengajarkan umat Islam mengenai pentingnya patuh pada seorang pemimpin apabila pemimpin itu mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai seperti yang dilakukan Bani Israel, di mana mereka membangkang dari kebaikan yang diseru oleh Nabi Ilyasa sebagai pemimpin mereka. Nah, itulah cerita Nabi Ilyas. Kira-kira sekian yang dapat Bu Kaufina sampaikan. Semoga kisah yang disampaikan Bu Kaufina dapat diambil hikmahnya oleh teman-teman dan adik-adik semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.